Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi di channel Albin Motor. Kali ini di sini langsung saja di kesempatan hari ini kita akan sedikit membagikan sedikit tutorial ya, cara penggantian oli untuk jenis motor Beat Deluxe ya, untuk Honda Beat Deluxe ya. Barangkali teman-teman semua ingin proses penggantian oli sendiri, jadi bisa lihat tutorial ini ya. Baiklah, langsung saja kita tutorialkan. Pertama bisa kita buka di bagian sini, nih ya. Ini beda dengan motor Honda lainnya. Kalau Honda yang keluaran lama, bautnya di bawah sebelah sana, ya, bautnya di bawah pokoknya. Kalau untuk Honda sekarang, nih Genio Beat Deluxe. Nah di sini bautnya menyamping, kayak motor Yamaha ya, di samping. Nah kita buka saja di sini. Nah ini untuk pelepasannya. Untuk pelepasan nih, ini kita putar berlawanan arah dengan arah putaran jarum jam. Ya. Putar. Nah. Berlawanan arah dengan arah putaran jarum jam. Nah, ya. Tuh. Dan ringnya ini harus diperhatikan. Nah, jika ringnya ini tidak dipasang nantinya lepas atau gimana, nanti bisa rembes oli nantinya, rembes di bagian sini. Nah, untuk di bagian sini, nih. Ini filter olinya kita buka, kita bersihkan filter olinya. Nah ini kita buka di bagian sini dulu, di bagian kabel rem. Nah, ini pakai kunci 8. Untuk pembukaan ini sama dengan drat pada umumnya ya. Untuk pembukaan berlawanan arah dengan arah putaran jarum jam. Nah tinggal tarik aja ke bawah kayak gini ya. Setelah kayak gini bisa kita, kalau pengen lebih enak lagi, buka satu lagi sebelah sini nih. Tuh. Ya. Nah. Tuh. Setelah kayak gini kita buka di bagian sini dua nih. Ini juga sama untuk pelepasannya, berlawanan arah dengan arah putaran jarum jam. Nah. 2 biji. Nah, tuh bautnya harus diperhatikan, ini beda ya, agak pendek kalau untuk ini dan ini pendek. Kalau ini agak panjang itu. 2. Tuh. Nah, ya tuh bautnya. Tuh. Kalau ini agak panjang, kalau untuk yang di sini dan di sini pendek, 2 biji nih. Kita lepas nih. Tuh, ya. Nah, selanjutnya kita buka di bagian sini tuh filter olinya. Nah, untuk sealnya ini jangan sampai lepas, jangan sampai hilang, harus terpasang lagi ya nih. Ini bisa kita bersihkan. Nah untuk pengambilan di bagian sini bisa pakai tangan kayak gini. Kalau susah pakai obeng min, ambil obeng min. Kalau enggak tang yang kecil. Lamun tetang obeng min. Ayo dek. Nah, nih pakai obeng min. Set. Nah tarik. Nah di sini sangat penting sekali. Nah di sini juga ada sedikit kotoran. Oh. Ya tuh. Di sini jika sampai tersumbat di bagian sini, ini resikonya fatal ya. Karena oli sebelum bersirkulasi kepada seluruh di bagian komponen mesin, ya dia akan melalui ini dulu. Ya, kalau di sini tersumbat, oli tidak akan tersirkulasi, akan berhenti di sini, motor akan hancur. Ya, jika ini tersumbat. Dan juga jika bolong di sini juga akan berpengaruhnya besar. Jika di sini bolong, ada kotoran yang terhisap masuk ke bagian pompa oli, ya, ke bagian pompa oli, sehingga kotoran atau debu yang terhisap ke bagian pompa oli akan mengganjal, akan mengganggu sistem kerja pompa oli itu sendiri, ya. Jadi fungsi pompa oli tidak berfungsi sehingga oli tidak naik nantinya, ya, tidak naik, itu juga resiko besar. Mesin bakalan hancur, ya, karena komponen-komponen yang ada di bagian dalam mesin yang seharusnya terlumasi oleh oli tidak terlumasi oleh oli, ya. Baiklah, ini bisa kita bersihkan, kita semprot, ya, nih. Selanjutnya kita ganti oli gardan juga nih. Nah,
Ini sama kunci 12 untuk pembuangan yang paling bawah, untuk tempat pengisian yang atas. Ini sama untuk pelepasan, berlawanan arah dengan arah putaran jarum jam untuk pelepasannya. Nah, ya. Di sini juga ada ringnya. Tuh, ada ringnya, ring dari aluminium. Ini juga jangan tidak sampai terpasang. Jika tidak terpasang, nanti akan ada rembesan-rembesan oli di sini, dari sini. Nah, ya. Nah, diusahakan bautnya ini jangan keliru. Diusahakan walaupun sama ini jangan keliru ya. Walaupun sama jangan keliru. Kalau untuk yang di atas, yang di bawah kita pisahkan. Nah, yang di atas sebelah sini, yang di bawah sebelah sini. Tapi sejauh ini walaupun keliru juga tidak masalah. Tapi alangkah baiknya sebekas-bekasnya. Kalau ini di atas, taruh di atas lagi. Kalau ini di bawah, taruh di bawah lagi ya. Gitu saja. Nah, selanjutnya kita buka di bagian tutup oli etang deh. Nah, buka di bagian sini. Ini juga sama untuk pelepasan, berlawanan arah dengan arah putaran jarum jam. Nah, untuk takaran olinya di sini cuman 0,65 ya. Jadi 650 mili, tidak sampai 800. Takaran olinya. Coba deh. Oh, ada oli. Ya. Kalau untuk oli terserah menggunakan oli apapun bebas. Yang penting dikhususkan untuk motor matic ya. Untuk oli terserah teman-teman semua, mau pakai merek yang apa bebas, tidak masalah. Yang penting yang dikhususkan untuk motor matic. Tergantung selera ya. Nah, di sini isinya ini 800 mili ya, 800 ml. Nanti kita kurangi supaya sampai ke 650. 850 kita kurangi jadi 150. Sisakan 150. Dan sisanya nanti bisa kita masukkan ke oli gardan. Tidak masalah ya. Nah, tidak masalah, sisanya dimasukin ke oli gardan. Jadi untuk mengirit biaya. Tapi sejauh ini sudah kita praktekkan beberapa kali, tidak ada masalah. Untuk kekentalan olinya juga tidak begitu jauh ya. Bedanya tidak jauh, jadi tidak masalah. Karena kalau misalkan oli mesin, nih logikanya kayak gini. Oli mesin dimasukkan ke oli gardan itu bisa, tapi oli gardan dipasang ke oli mesin itu tidak bisa. Resikonya fatal ya. Tapi kalau misalkan oli mesin dimasukin ke oli gardan bisa, tapi oli gardan dimasukin ke oli mesin tidak bisa ya. Jangan lakukan itu ya. Tapi kalau oli mesin dimasukin ke oli gardan mangga bisa, tidak akan merusak ke bagian gardan. Tapi kalau oli gardan dimasukin ke mesin akan merusak komponen-komponen yang ada di bagian mesin. Karena untuk pelumasannya beda ya. Untuk pelumasan oli gardan dan oli mesin beda. Kalau oli gardan dipasang di mesin tentu akan merusak ke komponen-komponen yang ada di bagian oli mesin. Karena tingkat keenceran di bagian oli gardan itu lebih encer dibanding oli mesin ya. Dibanding oli mesin. Dan untuk pelumasnya oli gardan tidak begitu banyak pelumasnya. Beda dengan oli mesin. Kalau oli mesin untuk tahan panas karena ada sistem pembakaran di bagian mesin. Tapi kalau untuk oli gardan tidak ada pembakaran ya. Maka dari itu untuk oli mesin dipasang ke oli gardan saya kira tidak masalah karena tidak ada pembakaran di bagian oli gardan. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya kita semprot di bagian sini. Semprot. Semprot pakai angin. Nah, pakai kompresor, semprot. Nah, untuk penyemprotan ini anginnya ini harus kompresornya harus rutin dikuras karena di bagian tangki kompresor akan mengandung air ya, mengandung air di bagian kompresor. Dek, cantik kehidupan. Nah, di bagian kompresor mengandung air ya. Kalau misalkan tidak sering dikuras, otomatis anginnya ini mengandung zat-zat air, jadi berbahaya untuk di bagian mesin ya. Ya, makanya untuk rutin pengurasan di bagian tangki kompresor itu sangatlah penting. Nah, jika teman-teman tidak menggunakan alat semprot, tidak mempunyai semprot oli gardan.
Nah, oli gardan juga semprot. Nah, jika teman-teman tidak mempunyai alat kompresor untuk menyemprot di bagian oli, ya, bisa teman-teman diamkan. Bisa teman-teman diamkan beberapa jam. Lebih akuratnya lagi, sore hari teman-teman buka, pagi hari silahkan pasang di bagian olinya, ya. Biar oli menetes dengan sendirinya, habis dengan sendirinya, itu lebih mantap, ya. Tanpa paksaan oli untuk dikeluarkan dengan angin, ya. Baiklah, ini disemprot. Filter oli juga, filternya disemprot. Nah, itu juga tutupnya. Itu enggak, itu deh kena bok. Nah, itu juga dibersihkan. Nah, ini udah semprot. Nah, setiap baut ini disemprot, dibersihkan. Baut gardan juga. Kalau itu nggak usah. Nah, itu aja lah. Taruh di situ lagi. Di dede. Ini kita singkirkan. Oli mesin belum begitu, semprotnya belum begitu. Ini kita semprot lagi. Sudah cukup. Nah, selanjutnya kita pasang lagi, ya. Dek, iya dek, lap. Nah, nah, setelah seperti ini, ya, bersih, kita pasang lagi. Jika teman-teman ingin lebih rajin lagi, silahkan didiamkan atau dicuci lebih rajin lagi, ya. Tapi saya kira segini cukup lah. Nah, selanjutnya kita pasang di bagian filter. Nah, untuk di bagian filter, untuk pemasangannya nih, yang ini agak sedikit runcing, ya. Ini diameternya besar, di sini kecil. Jadi yang kecil di dalam, ya, yang besar ini sebelah sini. Pasang kayak gini. Nah, kayak gini. Selanjutnya pasang. Ini kalau kebalik nggak mungkin, nggak akan bisa. Nah, posisinya kayak gini. Slep. Pasang. Untuk bautnya, ya, ini tuh. Beda dengan bautnya. Kita lihat lagi, kita ulangi nih. Bautnya beda tuh. Kalau yang pendek ini letaknya di sini 2. Ini yang panjang nih. Pasang. Nah, selanjutnya kita kencangkan. Untuk pengencangan ini torsinya jangan terlalu kencang, ya. Beda torsi untuk pengencangan di bagian sini, karena di sini ada seal, ya. Jadi tidak mesti harus pakai torsi yang kencang. Nah, kita pasang. Nih, ya. Ini pakai torsi piling yang sudah terbiasa, tapi jika yang belum biasa pengencangan di bagian sini, ini biasa takut selek biasanya, ya, untuk pengencangan di bagian baut oli, baut filter oli, dan baut di bagian gardan. Ya, biasanya kalau yang belum terbiasa proses pengencangan di bagian sini akan selek biasanya, karena sering sekali saya jumpai selek di bagian baut ini, di bagian dratnya, yang sering sekali di bagian gardan, ya, karena untuk pengencangan tidak menggunakan perasaan, tidak menggunakan piling torsi perasaan nih. Kita kencengin, klek, cukup, klek, cukup, ya. Sekarang pasang baut oli. Nah, ini ringnya jangan sampai tidak terpasang. Kalau tidak terpasang nanti akan menimbulkan rembes oli. Nanti di bagian sini akan selalu basah. Nah, ini juga sama, ya, karena ada ring dari aluminiumnya. Ini tidak perlu kencang, ya. Nih, torsinya slep, cukup, ya. Selanjutnya pasang di bagian sini. Ini juga sama nih. Ini juga rentan terjadi selek di bagian sini. Ini torsinya juga jangan begitu kencang. Ini yang sering terjadi, saya jumpai selek di bagian baut ini. Nah, cukup. Ini juga
cukup. Nah, selanjutnya kita pasang baut pembuangan oli kardan. Nah, kita pasang yang bawah dulu nih. Nih, yang ini yang bawah. Ringnya juga sama, harus diperhatikan. Nah, ini juga sama torsinya. Slek. Ah, cukup. Karena sering terjadi kita jumpai selek di bagian sini sudah kenceng dipaksa terus, makanya terjadi jebol, sindratnya ketarik. Karena di sini bukan dari besi ya, melainkan aluminium. Aluminium ya, bukan besi. Nah, selanjutnya kita masuk ke takaran oli ya, masuk ke takaran oli. Nih. Kita buka di bagian oli. Nah, pukul aja pakai tangan gini. Kalau udah terbiasa enak. Nah, di sini isi 800 mili. Jadi untuk jumlah 650 mili kita kurangin 150 mili. Nah, ini isinya 100 mili ya. Jadi kita kurangin 100 mili dulu. Ini 100 mili. Kita masukin ke sini, masukin deh. Nah, 100. Tinggal 50 lagi. 50 lagi. Tidak terlihat angkanya. Nah, 50 mili. Jadi jumlahnya 150 ya. Nah, kita kasih penuh ke sini buat pengisian oli kardan. Cukup. Karena untuk isi di bagian sini ya, ini 120 mili. Nah, ini terlalu banyak, kita kurangin. Nah, ini isinya 150 tadi. Nah, begini. Tuh. Nah. Ya. Isinya 120 untuk oli kardan. Nah, kita pasang. Nah, ya. Kita pasang yang di sini dulu. Masukin deh. Ini corongnya bolong nih, kita tutup pakai tangan kayak gini, masukin. Ya, untuk oli mesin menggunakan takaran 650 mili, jangan lebih dan jangan kurang. Kalau lebih nanti akan masuk ke filter udara. Filter udara akan kotor kena oli dan tarikan motor akan berat kalau terlalu lebih takaran olinya. Dan jika kurang juga akan bermasalah juga ya. Nanti oli tidak tertuju pada sasarannya karena tampungan oli ketekoran kehabisan kalau olinya kurang. Jadi harus pas takaran, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Nah, sekarang pasang. Nah ya. Untuk pengencangan, untuk semua baut yang sudah kita buka tadi, untuk pengencangan semuanya ya, untuk proses pengencangan yaitu searah dengan arah putaran jarum jam. Nah, sekarang kita pasang oli kardan. Nah, untuk pemasangan oli kardan ya, nih, ini motornya agak miring biar enak kita masukinnya. Ya, piring gede. Kita piringin motornya. Nah, masukin dari sini, masukin ya nih. Nah, tinggal kita pencet. Nah, ini agak dia tarik ke atas kayak gini. Nah, ini dipastikan harus benar-benar masuk semua 120 mili. Nah, setelah masuk,
cabut, pasang. Selok. Ini ringnya juga harus sama, jangan sampai tidak terpasang. Untuk pemasangan ringnya ini juga jangan kebalik, harus sesuai dengan sebelumnya. Nah, karena jika kebalik ini akan mengurangi kepresisian ring ini sendiri, ya. Gas, turunkan. Lanjut ke proses pengencangan. Untuk pengencangan ini searah dengan arah putaran jarum jam. Pokoknya untuk baut yang sudah kita buka semua tadi, untuk pemasangannya yaitu searah dengan arah putaran jarum jam. Nah, untuk torsi pengencangan di sini juga yang penting srek sudah cukup. Srek sudah cukup. Jangan dipaksakan. Ini tidak akan bocor. Nanti resikonya kalau dipaksakan terus ini akan jebol dratnya, ya. Nah, selanjutnya Dek, obeng deh, obeng. Obeng kembang. Nah, selanjutnya bisa teman-teman bersihkan di bagian filter oli. Bukan filter oli, maaf, filter saringan udara. Nah, di sini pakai obeng plus. Oke, buka. Nah, untuk pelepasan sama, ya, berlawanan arah dengan arah putaran jarum jam untuk pelepasan. Dan untuk pemasangannya yaitu searah dengan arah putaran jarum jam. Nah. Dek, kurang panjang ya, obeng Dek. Nah, ya. Nah, ini sudah lepas bautnya semua. Tarik. Nah. Oh. Ini kotor, ini bisa kita semprot, kita bersihkan. Ya, semprot deh. Semprot pakai angin. Nah, di sini, ini kalau takaran olinya terlalu banyak, ya, dia akan masuknya ke sini. Di bagian sini akan penuh dengan oli. Kalau takaran olinya terlalu banyak, ya, akan penuh dengan oli di sini, di bagian dalam sini. Nanti bisa-bisa berantakan, berceceran ke bagian sini juga kalau olinya terlalu banyak. Pokoknya untuk takaran oli motor ini pasnya 650 mili, nggak boleh lebih dan nggak boleh kurang, harus pas. Oke, ya. Ini kita bersihkan nih. Untuk pembersihan di bagian sini, ya, bisa teman-teman lakukan lebih rajin lagi. Yang penting untuk pembersihan jangan sampai ada kotoran masuk ke bagian lubang sini, dan jangan ada air yang masuk ke bagian lubang sini. Kalau mau dicuci mangga dicuci, tapi ini disumpel, ditutup, ya. Sekiranya jangan sampai ada jenis apa saja yang masuk ke bagian sini, ya. Apa saja, mau debu, mau kotoran, mau air, mau sabun, mau bensin, ini jangan sampai ada yang masuk ke sini, ya. Dek. Nah, selanjutnya kita pasang. Nah, kita pasang. Wis. Kita pasang, ya. Pasang lagi seperti semula. Karena di bagian filter oli lagi. Di sini filter udara, ya, ini sangat peran penting juga. Kalau di sini mampet, ya, tarikan motor akan berat. Tarikan motor akan berat, ya, karena penghisapan udaranya tidak maksimal penghisapannya, ya. Tidak maksimal karena tersumpel. Ibarat kita napas saja, ya, hidung kita tersumbat. Jadi tidak normal penghisapannya. Jadi di sini diusahakan harus bersih. Dan jika teman-teman di sini menjumpai motor teman-teman loyo berat, bisa dibersihkan di bagian filter udara dulu, ya, dibersihkan. Jika di bagian filter udara sudah dibersihkan,
masih tetap loyo, berat tarikannya, bisa bawa motor teman-teman semua ke bengkel terdekat ya untuk dicek. Setelah terpasang seperti ini, nih, tinggal kita coba nyalakan. Mau dia langsung di starter, oke. Kunci nak, Kamir. Kamir kunci motor. Ini mau langsung di double starter boleh, mau di engkol dulu boleh ya. Kita coba engkol aja dulu 3-4 kali engkol dulu deh. Jangan dulu dikontak ya, engkol dulu. Mau di starter juga tidak masalah langsung. Mau di engkel juga nggak apa-apa, 2 kali 3 kali. Nah, sudah cukup. Langsung double starter, mau di engkol oke, double starter oke, bebas. Nah, ya. Tuh. Motor sudah selesai proses penggantian oli ya seperti tadi untuk jenis motor ini. Terkecuali untuk motor-motor 2020 ke bawah. Kalau untuk 2020 ke bawah itu takaran olinya. Untuk oli mesin saja ini 800 ml untuk mesinnya. Beda dengan ini. Kalau untuk 2020 ke atas ke sini ya, 2020, 2021, 2022 takaran olinya pakai 650 ml, tidak nyampe ke 800. Baiklah, untuk videonya cukup sampai di sini ya. Mudah-mudahan sedikit ilmu bisa bermanfaat bagi teman-teman dan kawan-kawan semua yang sedang membutuhkan. Jika berkenan silahkan share videonya supaya terjangkau lebih luas lagi, dan silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak tertinggal video-video atau live streaming berikutnya dari Alvin Motor ya. Sebagai manusia biasa ada sisi kekurangan dan ada kelebihannya ya. Kekurangan dan kelebihannya, saya pribadi banyak kekurangannya dibanding kelebihannya ya. Mohon dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.